keluhuran budaya bangsa tidak akan sirna di telan masa. Dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin mengajak Anda kembali menyelusuri tepian Sungai Musi untuk melihat seni budaya anak negeri. Televisi Republik Indonesia Stasiun Palembang lewat Taman Bhinneka Tunggal Ika ingin mengajak Anda mengenal seni budaya di bumi Sriwijaya. Menyelusuri seni budaya yang kian lama kian berkembang, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan wayang Palembang. Pagelaran wayang Palembang ini tiadalah jauh bedanya dengan wayang kulit yang biasanya dipagelarkan orang dalam bahasa Jawa. Namun wayang ini mempunyai ciri tersendiri dalam penampilannya. Di sini tidak digunakan suluk dan gedok seperti halnya dalam wayang kulit. Baiklah saudara, akan kami sajikan suatu cuplikan dari sebuah cerita wayang Palembang berjudul Arjuna II. Cerita ini bermula ketika Raden Arjuna, putra penengah Pandawa V, pergi bertapa diiringi oleh para punakawannya yang setia. Seorang kesatria menyamar datang ke negara Amarta dan menyerupakan Raden Arjuna. Pada mulanya, Pandawa telah merasa curiga karena Arjuna pulang tanpa diiringi oleh para punakawannya yang setia. Tetapi sang Arjuna palsu tetap diterima dengan baik. Suatu ketika, datanglah dua orang tamu dari negeri asing yang ingin mengambil istri Raden Arjuna, karena mereka telah mengetahui bahwa sang istri telah lama ditinggalkan oleh suaminya. Prabu Kresna atau Prabu Durwati yang kebetulan berada di sana pada saat itu mempergunakan kesempatan ini untuk menguji sang Arjuna palsu. Diperintahkannya sang Arjuna palsu menghadapi kedua orang tamu asing itu. Ternyata kedua orang tamu dari negeri asing itu dapat dikalahkannya. Pada saat itu pulanglah Raden Arjuna beserta para punakawannya yang setia. Maka tidak dapat dihindari lagi, terjadilah pertempuran antara kedua Arjuna. Baiklah saudara, bagaimana cuplikan dari cerita wayang orang malam ini, wayang Palembang malam ini? Baiklah kita saksikan bersama-sama bersama Dalang Ahmad Sukri Akal. Selamat menyaksikan.
pula dari negeri Amartapura, negeri makmur tenteram sentosa, tempat merentah keluarga Pendawa lima. Sang Raja Puntadewa, putra tetua Pendawa, raja yang arif bijaksana. Rakyat negeri Amarta hidupnya tenteram, cukup makan cukup maki, kehidupan lapang murah rezeki. Suatu hari di istana Amarta, Prabu Puntadewa duduk di singgasananya, didampingi adiknya yang besar tinggi Raden Werkudara alias Bimo. Di sana ada pula lagi bertamu Sang Prabu Kresna, Prabu Darwati, sesepuh keluarga Pendawa. Ada juga di istana sepasang kembar putra bungsu Pendawa, Nakula dan Sahdewa. Arjuna alias Janaka, dulu penengah keluarga Pendawa dak katik di istana. Arjuna lama pergi betapa nuntut kesaktian. Arjuna pergi diiringi punakawan Semar anak beranak. Sudah 6 bulan Arjuna pergi, sehingga istana Amarta jadi sunyi sepi, senyap macam dak katik isi. Hati Prabu Puntadewa jadi maskul. Maka itu tepi Prabu Darwati datang belanju. Bukan main gembiranya hati Prabu Puntadewa. Maka berkata Prabu Puntadewa, Koko Prabu, senang nian hati kula Koko Prabu. Ragap nian hati kula Koko Prabu. Sebab Koko Prabu gawu keng wiki, mak niki hati kula sedang ripal. Oi, terima kasih Yai Prabu, terima kasih. Memang kita adik-beradik mak inilah caranya, saling jingok, saling asap. Hatiku lalamu ngaso mak dicutik-cutik, lah sudah regen kalau dak belanja ke sini. Makanya ini aku datang ke sini ni. Kulo juga terima kasih Koko Prabu. Kulo terima kasih Koko tandangi. Napi pula sedang mak niki Adi Mas Janaka sampun lambat nang wenten tip rompok niki. Kemana perginya Adi Mas Janaka, Yai Prabu? Kulo Koko Prabu. Adi Mas Janaka pergi betapa nuntut ilmu nyukupi syarat. Kulo nanawikan kepundi dia Koko. Nikula dadasnya hati kulo ripal niki. Itu pergi bagus namanya Yai Prabu. Jangan risau, jangan ripal. Kalau niatnya baik, baik juga bakal jadinya. Kulo Koko Prabu. Lese Koko Prabu. Cuman sampai di situ tuturan Prabu Puntadewa. Omongannya mandek. Sebab dari jauh didingoknya di mogo lawang istananya ada yang datang nak masuk. Rupanya yang datang ialah Raden Arjuna. Prabu Puntadewa berdetak hatinya, heran dan bertanya-tanya. Ngapa Arjuna datang dewean baik? Tidak disertai pengiring-pengiringnya punakawan Semar anak beranak. Tapi dengan arifnya, Prabu Puntadewa cepat-cepat ngilang kerasa herannya. Disambutnya adiknya Raden Arjuna dengan gembira. Disambutnya dengan mesem bertanda lega. Maka masuklah Raden Arjuna. Raden Arjuna masuk ke istana. Masuk ke istana Amartapura. Dimas Janaka, suku nian Dimas, panjang umur nian Dimas. Kami barulah nian nyantun-nyantun Dimas. Tahu-tahu Dimas datang. Terima kasih Koko Prabu, terima kasih. Kulo sampun gawu Koko Prabu. Kulo sampun mantuk dari betapa Koko Prabu. Suku nian Dimas Janaka, suku nian Dimas lah balik. Sebelum ini hatiku ripal. Lah setengah tahun Dimas pergi, dak katik kabar, dak katik berita. Untung nian Koko Prabu Darwati datang ke sini. Senang juga rasa hatiku. Benar Yai P. Sedang keluarga Pendawa gembira bercengkomo. Tahu-tahu ada suara gemerubuk di jabok istana. Ada pula yang datang mekik-mekik dari jabok istana.
Yang datang itu adalah dua ratu, Ratu Jambu Rimbi dan Ratu Tenggiling Besi. Berteriak nantang Ratu Jambu Rimbi, orang Amarto, aku di sini, metu ke sini orang Amarto, aku nak minta bini Arjuna, unjukkan denganku bini Arjuna. Dengar suara itu terkejut Prabu Puntadewa. Tewas Koko Prabu Darwati, musuh yang rabu niki, napi dia kendaknya niku Koko Prabu. Sabar Adimas Prabu, sabar. Jangan susah. Sikap kita kaum ksatria, musuh tidak dicari. Kalau datang kita tak berlari. Ini ada musuh datang. Kekendaannya sudah pasti nak minta bini Adimas Arjuna. Maka ini tugas Adimas Raden Arjuna. Tanggapi tantangannya Adimas Arjuna. Lawan dia Adimas Arjuna. Nengo tita Prabu Darwati, ngabang mateng Rai Arjuna. Panas apinya Raden Arjuna, gemerubuk metu Raden Arjuna. Aku ini jangan sombong kau Arjuna, aku ini Tenggiling Besi Arjuna. Marak sini kau Arjuna, teparak dia aku kau Arjuna. Kupules batang gulumu, kupules batang gulu Raden Arjuna.
dua penantang yang garang Ratu Tenggiling Besi dan Ratu Jamburim bila kalah galuh. Berlari balik ke negerinya. Arjuna nyekok keringat. Tapi Lum Sentosa juga tahu-tahu datanglah pula Arjuna yang persis serupa dengan dia di depannya. Arjuna yang datang ini diiringi punakawan-punakawannya. Ngeleterlah sang punakawan ini tadi ngomong. Hai, Kak Ninggageng. Kak Ninggageng. Apa kita tak ada salah bingung? Ngapa bos kita ni jadi dua ikut ni? Persisnya nak kaya pinang di belah kacip. Tenang-tenang dulu, dek teruk. Kapan bos kita dua ni, cengkila ada sikok bos yang asli, ada sikok bos yang palsu. Coba pasati dulu. Kalau bos yang palsu tu kali bos plastik, bukan bos termos. Hei, kesatria tak dikenal. Siapa ini kau? Hei, aku yang mestinya bertanya. Siapa yang di hadapanku ini? Hei, kau jangan sembarang ngomong. Jangan sembarang ngomong. Aku ini Raden Arjuna, aku ini. Alias Raden Janoko. Dulu penengah keluarga Pendawa. Hei, jangan kurang ajar kau berani-berani nyamari aku. Berani-berani ngakoi namaku. Kita rupa boleh sama, tapi nama tidak. Akulah yang Arjuna, kau pasti bukan. Mano pacak mah itu. Aku yang lebih berhak larang kau ngakoi namaku. Aku ini yang Arjuna. Aku barulah ngusir musuh yang datang ke sini. Apa kau nak minta laju ke pula? Nengok ditantang mak itu, tidak tahan sehingga ungop hati Arjuna. Abang matonya, hangat kupingnya, hijau matonya. Gemerubuk melompat Raden Arjuna, melompat nekem Raden Arjuna. Dan keadaannya, dua Arjuna bertempur dak kesudahan, dak katik yang kalah, dak katik yang menang. Sekali kena banting ke sekali lagi manting, sekali kena nabok, sekali pula kena tabok. Kita tinggal ke dulu dua Arjuna yang lagi bertanding berebut asli. Kita tengok pula sang punakawan dua beradik Petruk dan Gareng yang di pinggir lapangan Temangu-Mangu nyaksikan pertandingan yang pecahnya tidak ada bakal kesudahan itu. Tengok kakaknya Temangu-Mangu dak ketahanan hati Petruk nak negornya. Hoi Kak Ning, ngapo Kak Ning Temangu-Mangu ni?
Wong ngasik belago, kak ni ngasik pula ngelamun-lamun. Aku tu ngelamun tu bukan apa, dek. Aku tu terkenang kampung halaman kita. Tidak terasa lamonyo kita ngiring ke Gusti kita ni, lan 6 bulan. Kalau bangsa nanem padi, lah sudah ngetem. Nah, aku tu terkenang mak mano kampung kita sanu, apa masih mak lamo tula. Mak itu, artinya kak ning ngelamun tu. Terkenang kampung halaman kita. Hai. Padek nian kak ning ngertinya. Kapan lah sama sekali wong kita yang ngerantu jauh-jauh tu terenget ke dengan kampungnya. Apa ke sekali-kali belanja balik, apa ke jingok cagak proyek-proyek kok tu masih tengah-tengah apa tidak, apa lagu bu. Nah, mak itu nian dek ya. Tapi kalau aku lain. Kalau aku ya kak ning bukan teringat kampung tu bae. Aku teringat nak makan opor ayam sebenarnya. Itulah bahasa gawe kau tu ngengetkan ngisi usus berabian tu lah. Dah kata gawe lain masak khusus tu lah kau tu. Lah bukan mak itu. Aku tu ingat sebelum kita pergi ngiringkan bos kita merantau ni, kan ada orang undang-undang ke rumah. Diterima oleh mek kita. Siapa yang undang-undang tu? Lah itu. Ibok Cekna kan tu undang. Kan nak dengar tak omongan Ibok Cekna undang-undang saya gitu? Coba bete ke lapi, apa dia cerita Ibok Cekna undang-undang. Ujungnya ini, ngadapi Ibok kita ya. Ayo yuk, aku ni nak undang-undang ayo tu nak nganten ke anakku Cekna tu. Uji Ibok kita kapan? Kaget, tanggal 12 bulan adik beradik ketiga. Aku ni ngundangi galo-galonya kamu tu. Mulai dari hari Kemis majang, hari Jumat ngocek bawang kecil, hari Sabtu ngocek bawang besar, hari Ahad munggah, hari Senin perayaan rumah betino, hari Selasa ngantar pengantin ke rumah lanang, hari Rabu perayaan rumah pengantin lanang, hari Kemis pengantin balik, terus mandi simburan, malam Jumatnya beratip saman. Oh cacam, bohongan, apa kena menyundangan itu? Kalau bangsa dibuat maki surat, mengkali tak cukup selembar. Nah itulah Ibok Cekna undang-undang sagitu. Jadi uji Ibok kita nyawab itu, payo kami terimalah undangan tu seawal je. Maksud Ibok kita tu insya-Allah itu tu, ketian tu. Nah itu kau tu itulah kalau wong pacak berbasom, itu kalau undang-undang tu. Kau ni juga jangan besak badan be, jangan besak bagong be. Hidup tu tahu diatur kan.